Jumpa lagi bersama kami kelompok 3 mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ratna Siahaan MSI. Jadi untuk video kali ini kami akan melakukan praktikum tentang klasifikasi organisme. Namun sebelum itu perkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari saya, Rilia Livi Sukarame dengan NIM 221011030018. Saya Angelita Deborah Maki dengan NIM 221011030031. Saya Christian Putra Lagarense dengan NIM 221011030004. Saya Franky Parluhutan Sinaga dengan NIM 221011030053. Nama saya Livintia Robin Pandey dengan NIM 221011030033. Itulah perkenalan singkat dari kelompok 3. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, tentunya kita harus mengetahui tujuan, teori, serta cara pengerjaan dalam melakukan praktikum ini. Maka kita akan mendengarkan tujuan dari praktikum klasifikasi organisme, kemudian teori pengantarnya, dan yang ketiga kita akan mendengarkan cara pengerjaan praktikum. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengenal ciri-ciri morfologi utama anggota kingdom Monera, yang kedua untuk mengenal ciri-ciri utama anggota kingdom Protista, yang ketiga untuk mengenal ciri-ciri utama anggota kingdom Fungi, yang keempat untuk mengenal ciri-ciri utama anggota kingdom Plantae, dan yang terakhir mengenal ciri-ciri utama anggota kingdom Animalia. Selanjutnya untuk teori pengantar praktikum ini, menurut teori evolusi, organisme yang ada sekarang ini mempunyai nenek moyang yang sama, yakni organisme prokariotik yang hidup jutaan tahun yang lalu. Pertambahan jumlah spesies membutuhkan klasifikasi organisme agar lebih mudah mempelajarinya. Klasifikasi yang dipakai saat ini mengikuti sistem 5 kingdom yang dibuat oleh R.H. Whittaker 1969, yaitu organisme hidup yang dikelompokkan menjadi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Untuk cara pengerjaannya, kami mengamati wakil dari masing-masing 5 kingdom, namun pada kingdom Monera, Protista, dan Fungi, kami tidak mengamati secara langsung, kami hanya mengambil gambar yang berasal dari Google. Dan untuk kingdom Plantae dan Animalia, kami mengamati secara langsung tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar. Setelah mengamati, kami menggambar hasil pengamatan dan memberi keterangan, lalu menentukan klasifikasi dari wakil masing-masing 5 kingdom. Dalam hal ini kingdom Monera, kami menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Kemudian kingdom Protista kami menggunakan Spirogyra. Pada kingdom Fungi kami menggunakan jamur cep. Kemudian pada kingdom Plantae kami menggunakan bunga Aglonema. Dan yang terakhir pada kingdom Animalia kami menggunakan kucing. Itulah tujuan, teori, serta cara kerja dalam praktikum klasifikasi organisme. Sekarang kita langsung masuk pada praktikumnya. Yang pertama untuk kingdom Monera, kami akan mengamati bakteri Bacillus subtilis. Namun kali ini kami tidak akan mengamati secara langsung, kami hanya menggunakan gambar yang berasal dari Google. Kami akan mengambil gambar ini. Karakteristik dari kingdom Monera dalam hal ini bakteri Bacillus subtilis. Untuk tipe sel prokariotik, organel sel tidak memiliki membran inti, plastisida bahkan mitokondria. Tipe nutrisinya absorptif. Untuk organisasi seluler, dia uniseluler atau koloni. Untuk reproduksi, bereproduksi secara aseksual. Dan untuk motilitas, dia motil menggunakan flagela atau alat bantu gerak semacam ekor. Selanjutnya untuk klasifikasinya.
Yang pertama, kingdom berasal dari kingdom Monera. Untuk divisi atau filum, dia Firmicutes. Lalu kelas Bacilli, ordo Bacillales, family Bacilliaceae. Untuk genus Bacillus dan spesies Bacillus subtilis. Saat ini saya akan menggambar bakteri Bacillus subtilis sebagai wakil dari kingdom Monera. Ini adalah hasil gambar dari bakteri Bacillus subtilis. Sekarang kita akan meneliti tentang protista. Yang diambil adalah Spirogyria algae. Namun kita akan memakai gambar dari Google. Untuk Spirogyra, kami akan menggunakan gambar yang ini. Karakteristik dari Spirogyra algae. Yang pertama, dia organisme eukariotik, memiliki membran sel, memiliki dinding sel, mendapatkan nutrisi melalui absorptif juga fotosintetis, bersifat multiselular, bereproduksi secara aseksual dan seksual, dan tidak memiliki motil. Klasifikasi tentang Spirogyria algae. Kingdom Protista, divisi Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Cycnematales, famili Cycnemataceae, genus Spirogyra, spesies Spirogyra sp. Sekarang saya akan menggambar Spirogyria algae. Ini adalah hasil gambar dari Spirogyra. Selanjutnya, kami akan meneliti kingdom fungi. Dalam hal ini, kami menggunakan jamur cep yang dalam nama Latin sering disebut Boletus edulis. Namun, kami hanya akan mencari gambar yang berasal dari Google. Kami menggunakan gambar dari jamur cep yang ini. Jamur cep memiliki karakteristik sebagai berikut. Dari tipe sel eukariotik, selanjutnya organel sel, tidak ada plastisida dan pigmen fotosintesis. Berikutnya tipe nutrisi absorptif, selanjutnya organisasi seluler, multiseluler, reproduksi seksual dan aseksual, dan yang terakhir motilitas, yaitu non-motil. Jamur cep atau Boletus edulis mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kingdom fungi. Yang kedua, divisi. Ada Basidiomycota. Ada kelas Agricomycetes. Yang keempat, ada ordo Boletales. Yang kelima, ada famili Boletacea. Yang keenam, ada genus Boletus. Yang ketujuh, ada spesies B.
Ini adalah hasil gambarnya. Selanjutnya, kami akan meneliti tentang Kingdom Plantae. Dalam hal ini, saya menggunakan tanaman aglonema. Berikut adalah karakteristik dari aglonema. Aglonema termasuk ke dalam Kingdom Plantae dengan tipe sel eukariotik dengan organel sel ada tetapi lebih sederhana, tipe nutrisi fotosintetik, organisasi seluler adalah multiseluler, reproduksi aseksual, motilitas adalah non-motil. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari tanaman tumbuhan aglonema. Secara khusus, tanaman aglonema memiliki Kingdom Plantae. Untuk divisinya tergolong Spermatopia. Tanaman ini berada dalam kelas Liliopsida dengan ordo Alismateles, famili Araceae, dan spesies Aglonema sp. Pada saat ini saya akan menggambar tanaman aglonema. Ini adalah hasil dari penggambaran aglonema. Yang terakhir untuk Kingdom Animalia, kami mengambil kucing atau Felis catus untuk mewakili kingdom ini. Di sini kami mengamatinya secara langsung. Kucing atau Felis catus memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dari segi tipe sel, dia bertipe eukariotik. Untuk organel sel, dia tidak memiliki plastisida. Untuk tipe nutrisi, dia ingestif. Untuk organisasi seluler, dia multiseluler dengan jaringan. Untuk reproduksi, bereproduksi secara seksual. Dan untuk motilitas, dia motil menggunakan serabut kontraktil atau otot. Selanjutnya, klasifikasi dari kucing atau Felis catus. Dia kingdom berasal dari Animalia. Untuk filumnya itu Chordata. Untuk kelas Mammalia. Untuk ordo Carnivora. Family dia Validae. Untuk genus Felis dan spesies Felis catus. Saat ini saya akan menggambar hasil pengamatan pada kucing atau Felis catus.
Ini adalah hasil gambar untuk kucing. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa klasifikasi kingdom terdiri dari 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Kelima kingdom ini diklasifikasikan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969. Dia mengklasifikasikannya berdasarkan ciri atau karakteristik morfologi. Berdasarkan praktikum ini juga kita bisa mengetahui bahwa ada perbedaan ciri-ciri atau karakteristik morfologi dari kelima kingdom tersebut. Perbedaannya yang pertama dari tipe sel, untuk Monera bertipe prokariotik, Protista eukariotik, Fungi eukariotik, Plante eukariotik, dan Animalia eukariotik. Untuk mitokondria atau membran intinya itu sama, Monera ada, Protista ada, Fungi ada, Plante ada, dan Animalia ada. Untuk dinding selnya, untuk Monera dia memiliki dinding sel, untuk Protista dia beberapa ada, beberapa tidak ada, untuk Fungi juga ada, untuk Plante dia memiliki dinding sel namun lebih sederhana, untuk Animalia dia ada. Selanjutnya dari segi selularitas, untuk Monera dia uniseluler atau koloni, untuk Protista uniseluler, untuk Fungi multiseluler, untuk Plante multiseluler, dan untuk Animalia multiseluler dengan jaringan. Selanjutnya dari segi cara pengambilan zat makanan, untuk Monera itu absorptif, untuk Protista fotosintetik dan absorptif juga, untuk Fungi absorptif, untuk Plante fotosintetik, dan untuk Animalia ingestif. Dan yang terakhir dari segi motilitas, untuk Monera dia menggunakan flagela, untuk Protista menggunakan flagela, untuk Fungi dia non-motil, untuk Plante juga non-motil, dan untuk Animalia dia menggunakan serabut kontraktil atau otot. Demikian video praktikum tentang klasifikasi organisme dari kelompok 3. Semoga video ini boleh bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video praktikum berikutnya.